Komisi 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian PAN RB RI mengangkat seluruh pegawai non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah diangkat semua atau 100% sebagai ASN tahun 2024 sesuai dengan database BKN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mohon pimpinan Komite 1, mohon atensi untuk masalah honorer yang belum diangkat. P3K kita ini harus kawal, Pak. Dan harus kita perjuangkan, kita pastikan bagaimana caranya P3K ini diangkat atau P3K paruh waktu dengan waktu tahun ini beres, Pak. Sesuai dengan rapat kita kemarin dengan Menpan RB dengan BKN. Di Jabar juga Ibu Bapak ada sekitar 26.000 ya tenaga non-ASN yang belum terakomodasi sesuai aturan. Jadi ini sudah menjadi keresahan teman-teman semua kita yang mengabdi di pemerintah dan menjadi masalah nasional. Kita dari saya pribadi mendesak, dari saya pribadi dan dari DPD RI mendesak kepada Menpan RB, BKN agar masalah honorer di Indonesia ini selesai di tahun ini ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah untuk teman-teman dari Forum Guru Prioritas Swasta Jawa Tengah ini ya tetap semangat, jangan patah semangat. Insya Allah ada hasil jika kita ikhtiar. Soalan kewenangan pusat dan daerah ini juga problem ya. Pada tahun-tahun yang lalu ada penolakan dari daerah karena pusat kemudian menetapkan kuota, tetapi beban keuangannya diberikan kepada daerah. Itu juga hal yang perlu kita cermati. Kemudian berikutnya kita juga pimpinan punya undang-undang guru. Jelas kalau dalam undang-undang guru itu bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan. Ya baik profesinya karena dianggap sebagai pekerjaan khusus yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu terakhir saya ingin ada tindak lanjut pimpinan. Pertama saya kira kita perlu sinergi dengan komite terkait untuk membicarakan persoalan ini, itu satu. Karena tadi lintas sektoral yang persoalannya ya, dan perkembangannya sudah berkembang sedemikian rupa ya. Hari-hari ini kita mengalami persoalan keuangan negara ya seperti apa nanti. Tetapi saya setuju janji pemerintah harus ditunaikan ya, yang menjanjikan kepada teman-teman dengan berbagai kualifikasinya untuk bisa diterima menjadi yaitu ASN ya dari jalur P3K. Sekali itu berapa hal, adapun tadi minta dibantu untuk bisa beraudiensi kepada DPR, saya kira teman-teman bisa saja langsung. Artinya, karena kelembagaan yang berbeda. Sama, saya kira teman-teman DPR sekalipun akan merespon dan akan menerima teman-teman ketika melakukan audiensi. Undang-undang tentang guru itu sudah ada, aturan main yayasan itu juga sudah ada. Apapun adanya tidak bisa disalahkan, karena itu kebijakan masing-masing yayasan membuat aturan gitu. Saya di lapangan memang mengelola lembaga pendidikan juga, baik pondok pesantren maupun sekolah umumnya gitu ya. Dan kalau di yayasan itu dengan kondisi yang berbeda. Kalau yang di daerah barangkali kalau ada guru yang melamar ASN atau P3K, mungkin dipersilahkan saja. Kalau tidak dapat, dia bisa balik lagi gitu. Karena memang daerah itu masih minjem guru. Gitu. Tapi kalau yang di perkotaan kita buat aturan beda lagi. Baru mengajukan lamaran saja itu sudah menyatakan mengundurkan diri. Nah, ini kan kebijakan yayasan yang memang masing-masing berbeda dan itu diperbolehkan tentunya. Nah, karena itu titik tekannya tadi disampaikan oleh ketua bagaimana kita coba memperjuangkan hak-hak para calon pelamar ini, P3K ini kan begitu ya. Kalau yayasan atau lembaga-lembaga tadi yang ditangisi oleh ibu kita nih di depan ya, itu nggak bisa Bu. Saya pikir itu sudah kebijakan masing-masing yayasan itu. Nggak bisa disalahkan ya. Karena saya juga mengelola lembaga pendidikan punya aturan seperti itu. Asal sudah melamar ke tempat lain ya sudah. Cuman kita menguatkan tentunya. Kalau memang bisa tetap meskipun jadi guru swasta, ya, namun mendapat penghargaan yang lebih kurang sama dengan P3K, kenapa harus pindah-pindah? Gitu aja. Karena memang orientasi guru juga ini kan perlu kita luruskan sebagian kawan-kawan kalau hanya sekedar untuk mendapatkan finansial saja. Tentu tidak itu saja ya. Nah, karena itu barangkali ketua lewat kesempatan ini juga, kita juga tidak ingin daerah itu menerima beban anggaran yang luar biasa. Sementara kebijakan ini kan keluar juga dari pemerintah pusat. Bahkan dampak dari penyelenggaraan pilkada pun ini memberikan pengaruh. Janji-janji calon kepala daerah untuk mengangkat P3K itu juga ada. Ya kan?
Bahkan juga ya ketika penerimaan itu sudah dimulai, ya, titipan-titipan ini juga tidak sedikit gitu loh. Sehingga menjadi gesekan-gesekan di kalangan guru sendiri. Beberapa hari yang lalu barangkali DPR RI kan juga menerima ada R2, R3 ya. Dan saya malam harinya didatangi oleh perwakilan dari Riau. Dari kabupaten satu kabupaten saja Indragiri Hulu ada R2, R3 yaitu 1.500. 1.500 mereka yang datang ke sini untuk memperjuangkannya begitu. Nah, sudah barang tentu ini tidak bisa diselesaikan dengan DPD RI dalam hal ini komite 1 saja. Tentu sinergisitas antara komite 1 dengan komite yang lainnya, bahkan dengan saudara kita di DPR RI dan kementerian terkait, tentu harus segera dicarikan solusi. Meskipun kemarin sudah bertahap, tapi tahun ini kita menghadapi kenyataan yang luar biasa, mau tidak mau kita diminta mengencangkan ikat pinggang, terjadilah pengurangan anggaran. Untuk itu tentunya ya saya pertama kepada saudara-saudara kita yang memotivasi tetap ya kita dengan niat yang tulus untuk menjadi guru, namun tetap juga mengabdi, dan kita di sini bersama kawan-kawan yang lain coba memperjuangkannya untuk itu. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Tidak linear dengan pendapat ataupun dengan kebijakan menteri sebelumnya terhadap menteri yang baru ini. Pemerintah yang baru ini undang-undang loh. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 ini. Tidak bisa dilawan oleh peraturan menteri. Kemudian, saya merasakan pimpinan ini banyak kasus ini. Di Aceh saja ini belum selesai, ada yang K2 belum selesai. Belum selesai. Apalagi P1, P2. Ya kan? Kemudian R2, R3. Tahap apa namanya? Mungkin lagi R-Eking lah kali. Iya kan? Ini sekedar mencari jargon saja ini. Ini mempersulit tutorial kehidupan ini. Mencari hal yang rumit. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Pak Ketua harus kita kedepankan kepada kementerian nanti, sebab undang-undang apa namanya, peraturan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu tidak boleh parsial. Tidak inherent dengan undang-undang Menpan RB 348 ini 2024. Di situ kan tidak parsial, kolektif. Kenapa di aturan ini menjadi parsial antara guru swasta dan guru negeri? Dasar hukumnya apa? Gak boleh suka-suka gua dong, gak boleh. Ini negara. Iya kan? Ini negara. Maka untuk itu, saya sepakat Bapak Ibu yang bekerja di swasta, walaupun Anda bekerja di swasta, walaupun Anda bekerja di sekolah negeri, tapi Anda itu manusia dan bangsa Indonesia. Bagaimana untuk kita hargai harkat martabat manusia, dan yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Demikian pimpinan dari saya. Ini perlu perjuangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Senator Duban.